Selamat malam sahabat bonsai sekalian. Berjumpa lagi di channel kita Indonesian Bonsai Art. Salam Jahema. Ya. Kali ini kita bersama trainer nasional yang bisa dikatakan cukup sangat berpengalaman di dalam dunia seni bonsai itu sendiri. Jadi ini kesempatan untuk kita menggali, mengulik ilmu dari beliau. Kita perkenalkan bintang tamu kita. Mas. Oke, selamat malam. Salam Jahema, pembonsai Indonesia. Go maju. Oke Mas, kali ini kita mau apa ini, bahas bonsai apa, seputar apa? Mungkin sebelumnya rekan-rekan kita ini masih belum kenal Mas Heri Kucrit ya. Oh iya. Jadi perlu kita kenalkan untuk bintang tamu kali ini bersama trainer Mas Heri Kucrit ya Pak ya. Oke, selamat malam. Nama saya Heri Kucrit dari Boyolali, Jawa Tengah ya kan. Ini kebetulan kalau pekerjaan harian saya nggak ada pohon trainer Ras. Sekalian ini seperti itu. Kebetulan kita juga ini lagi garap di Surabaya dan kita ini buat konten yang mungkin bisa buat edukasi buat teman-teman ya. Iya. Oke. Ya, apa Mas mungkin kira-kira? Pertanyaan pertama Pak ya. Kita selalu melihat kiblat di dunia bonsai itu tidak terlepas dari Jepang Pak ya. Jadi dari segi gaya, konsep maupun penataan, finishing itu kiblatnya kita di Jepang. Mungkin dari segi pandangan Mas Heri ini gimana Mas? Oke, ini sedikit kita berbicara tentang asal-usul bonsai. Memang bonsai awalnya dari Cina, dikembangkan di Jepang, dan kita harus mengakui di Indonesia sendiri itu kita kiblatnya membuat bonsai lebih cenderung ke Jepang. Dulu kayak Kobayashi yang sering mengembangkan bonsai Indonesia itu seperti ini ya, enggak, ilmunya lah yang mengembangkan ke Indonesia. Setahu saya Pak Kobayashi lah. Kobayashi itu sendiri mengembangkan di Indonesia dan stylenya mungkin agak berbeda ya kan kalau kita lihat. Betul. Kalau di Jepang itu 4 musim bentuknya ya rata-rata segitiga. Kalau di Indonesia awal-awalnya seperti itu, tapi sekarang sudah mulai dikembangkan seperti itu Mas. Jadi lebih inovatif lah Indonesia. Betul. Indonesia itu kan kalau kayaknya setahu saya untuk menciptakan sulit, tapi kalau mengembangkan itu berarti hebat. Ya. Nah, mungkin bisa jelaskan Mas ya, untuk menurut Mas Heri ini, pandangan Mas Heri bonsai di Indonesia di mata internasional itu seperti apa Pak? Apakah kalau ngomongin bonsai internasional, kita sebenarnya sudah punya ciri khas atau karakter tersendiri ya kan. Punya karakter. Jadi mungkin teman-teman yang sering ke luar negeri itu selalu cerita bahwa Indonesia punya style yang mungkin di negara lain tidak berbeda atau belum ditiru lah itu. Iya. Jadi Indonesia bisa dikatakan mempunyai karakter dalam berkesenian bonsai Pak ya. Iya, umumnya karena di Indonesia kan punya 2 musim, ini akan berpengaruh dengan itu iklim. Indonesia 2 musim yang dia bentuknya musim tropis itu kan 2 musim saja. Betul. Dan dia berkembang terus, beda dengan 4 musim kayak Jepang seperti itu kan berbeda, bentuk-bentukannya juga berbeda seperti itu Mas. Mungkin selanjutnya Mas, ini kan kita di samping kita ada pohon apa ini Mas, kalau boleh sedikit di review dari penggarapnya pohon ini sendiri Mas. Oke Mas, ini kita ngobrol tentang pohon ini ya. Kebetulan pohon yang tersedia hari malam ini habis kita garap tadi pagi, kita pruning, kita rapikan. Ini pohon anting putri. Iya. Nah, nama latinnya Wikitia religiosa. Pohon ini sebenarnya pohon Indonesia banget ya kan, pengembangan. Benar awalnya dia pohon-pohon formal biasa, natural, tertata keteraturan lah mungkin, atau tidak keteraturan bisa. Tapi ini berjalannya dengan cabang pertama ini dia membesar atau lebih dominan. Dia dikembangkan untuk menjadi seolah-olah bermahkota dua. Gitu. Kalau ini dikatakan ngomongin batang kayaknya belum. Dia masih cabang, tapi dia dikembangkan seolah-olah bermahkota 2. Mungkin dengan berjalannya waktu ini kita loskan lagi bisa lebih cabang pertama lebih dominan. Lebih dominan lagi seperti itu. Intinya di bonsai Indonesia itu sudah trennya itu
postmodern ya, jadi dia Iya. sudah dikembangkan. pengembangannya. Atau mungkin di situ ada aliran ekspresi, tapi modern itu sekarang sudah mulai tidak dogmatis, harus gini, salah benar enggak, sudah dimulai dikembangkan. Iya. Jadi yang penting enak aja, ya kan, intinya itu. Iya. Mungkin untuk pohon ini sendiri Mas bisa mungkin dijelaskan ke teman-teman untuk gaya sendiri ini masuknya gaya apa Pak? Kalau di Sebenarnya kalau dari bentuk gaya ini sebenarnya gaya awalnya natural, tapi dengan berkembangnya pohon ini lebih nanti ke depannya bentuknya ekspresi nih. Ekspresi tapi ini belum selesai. Nanti ekspresinya akan dipertajam lagi dengan ini loh mahkotanya. mahkotanya Seolah-olah ini lebih tajam. Jadi ekspresi seolah-olah bercabang berbatang dua. Maksudnya seperti itu Mas. Berbatang dua, maaf. Nah, seperti ini. Jadi pohon ini, jadi teman-teman yang mungkin awalnya, wah kalau ini basicnya natural, tertata rapi, itu kira-kira bisa enggak dibuat, dikembangkan? Sebenarnya tetap bisa. Cuman kita endingnya, kalau teman-teman itu masih ngambil cabang pertama yang dikembangkan, seolah-olah mahkota. Boleh cabang kedua, boleh yang ke belakang itu dikembangkan nanti seolah-olah mahkota sendiri. Jadi kita lebih inovatif. Mas. inovatif betul. Karena kita lihat sendiri Pak ya, ini perkembangan bonsai di Indonesia cukup pesat saya lihat, dan kalau saya amati juga di beberapa komunitas maupun di grup itu kesannya pohon gayanya seperti ya pohon sejuta umat lah, formal informal gitu. Mungkin perlu pengembangan yang tadi Pak Heri sampaikan seperti itu ya. Mungkin. Ya intinya nganu Mas, kita memang kalau belajar awal itu wah pohon formal itu basic ya kan. Ya. Kita membuat program itu udah akar, batang, cabang ya formal dulu, akarnya tertata rapi, segala arah, batangnya tunggal, cabangnya juga tertata rapi ya kan. Tapi kalau ini berjalan dengan waktu kan ini bisa dikembangkan lagi ya kan. Seperti itulah. Jadi intinya kita membuat pohon kalau bisa boleh kita membuat pohon natural seperti biasa. Tapi kalau kita pengen zona tidak nyaman, pengembangan. Nah, dan insya Allah kalau pengembangan itu kalau menurut saya mewakili jati diri. Jadi pengembangan itu nggak ada batasnya Mas. Tergantung ekspresi atau penjiwaan kita bagaimana. Betul. Ya seperti itu Mas. Iya. Mungkin kita bicara pohon ini lagi Mas Heri. Ini untuk perkiraan ataupun estimasi untuk selesainya pohon ini berapa lama Pak dalam kondisi saat ini? Ya sebenarnya kalau ngomongin pohon ini kan sudah ibarat 70% ya sudah mulai jadi, tinggal ranting-ranting udah lengkap. Itu sebenarnya kalau ngomongin prediksi 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun itu tergantung pertama iklim, perawatan harian bagaimana, kesehatannya lah seperti itu ya kan, taninya, kesuburan. Kalau insya Allah pohon itu subur sesuai harapan, mungkin 2 tahun maksimal 3 tahun udah siap ambil kontes lah, paling enggak ikut Pratama. Ya gitulah. Intinya kalau pohon ini sebenarnya basicnya sudah bagus, tinggal kita anatominya dilengkapin, ini anak rantingnya ada dilengkapin, sama ini keseimbangan di ujungnya ini kita pertegas, kita kuatkan, insya Allah maksimal seperti itulah Mas. Iya, siap. Mungkin sedikit saya nge-review pohon ini sebenarnya dari pondasinya ini bagus sekali ya kan, pondasinya akarnya muter, terus batangnya juga sesuai sampai ujungnya sudah terbaca. Ketiganya ini percabangannya juga sudah mulai punya karakter ya kuat, enggak cuma sekedar cabang, tapi ini sudah mulai karakter cabangnya sudah mulai kelihatan ya, ketuaannya sudah, bekas-bekas potongannya juga sudah mulai tidak kelihatan, menutup Pak ya. Cuman ini PR-nya sedikit ini di kepala sama ujungnya aja, ini yang belum seperti itu. Oke. Berarti ini bisa dikatakan pohon ini mempunyai apa ya Pak ya, khasnya Indonesia Pak ya, ciri Indonesia. Jadi ya konsep-konsep bonsai tropis ya seperti ini ya. Mungkin kalau ngomongin ciri khas itu sebenarnya yang menciptakan kita sendiri Mas. Ciri khas bonsai Indonesia ya. Kalau kita senimannya gitu mau menciptakan bentuk yang berbeda kan, tapi ya mungkin kalau banyak teman yang melakukan ini, ciri khas Indonesia ya kan, atau ciri khas pribadi itu ya. Ya mungkin
ibaratnya trainer Indonesia atau seniman Indonesia itu Iya. menciptakannya lebih bagus ya. Pengembangan lah. Pengembangannya. Ya pengembangan ibaratnya menciptakannya bentuknya awal dikembangkan di Jepang, Indonesia pengembangannya wes bagus-bagus lah ininya itu. Oke Mas, Iya. seperti itu. Seperti itu teman-teman sekalian, kita review singkat dari Mas Heri Kucrit. Terima kasih atas kesempatannya untuk mewawancarai Mas Heri. Perlu diketahui juga Mas Heri di bergelut di bidang bonsai sudah tahun kapan Pak? Biar teman-teman ini meyakinkan. Kalau ngomongin waktu sebenarnya udah lama Mas, udah hampir 25 lah, 25 tahunan lah, 25 sekitar tahun, tahun 2000-an lah itu awal-awal kita ya ikut ikut trainer bonsai awal-awal itu Iya. ya gitu. Sampai sekarang gelutin bisa jadi rezeki ya. Iya. Dan ini terima kasih juga. Semoga nanti kita ke depannya kita tambah maju dalam perkembangan bonsai, dan terima kasih juga pada pemilik pohon ini ya Pak Rianto ini, kolektor dari Surabaya. Rencananya kolektor. Ya, oke, seperti itu ya. Ya nanti mungkin kita Iya. next akan mereview pohon-pohon beliau yang lain Pak ya. Oke, terima Oke, kasih. Terima kasih Pak Heri. Oke, makasih.